Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Priyatullah dengan NIM 1930811032 dari program studi Administrasi Bisnis kelas 7A. Saya akan menjelaskan rangkuman 3 materi mata kuliah Administrasi Perkantoran Bisnis yang sudah dibahas pada semester 7 ini. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu Administrasi Perkantoran. Merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi administrasi perkantoran berkaitan dengan manajemen dan pengarahan dari semua tahap operasi perusahaan, yaitu proses pengolahan data, komunikasi, dan memori organisasi. Menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Office Management and Control, manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama, kegiatan kantor. Kegiatan yang selalu dilakukan dalam perkantoran, kegiatan pekerjaan kantor, umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan perkantoran atau office planning, pengorganisasian perkantoran atau office organizing, pengarahan perkantoran atau office executing, dan pengawasan perkantoran atau office controlling. Yang kedua, sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Yang pertama yaitu lokasi kantor, yang kedua gedung, yang ketiga peralatan, dan yang keempat interior, dan yang terakhir yang kelima mesin-mesin kantor. Untuk asas-asas administrasi terdapat 3 asas. Yang pertama yaitu asas perencanaan, yaitu pekerjaan kantor harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Agar perencanaan dapat berjalan dengan baik, sebaiknya ditetapkan semacam pedoman bagi tiap jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu asas penyederhanaan. Semua pekerjaan kantor harus diupayakan dapat dijalankan dengan cara sederhana dan semudah mungkin untuk menghindari segala macam penggandaan arsip dan tumpang tindih pekerjaan. Yang ketiga yaitu asas penggabungan. Semua pekerjaan kantor harus diupayakan dapat dijalankan dengan cara sederhana dan semudah mungkin. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komunikasi perkantoran dan teknologi komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran menurut Rashid dan Putra menyatakan bahwa komunikasi kantor adalah komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor. Komunikasi kantor sering terjadi secara langsung atau menyebutnya dengan istilah hubungan kantor, yaitu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya yang terjadi dalam suatu kantor. Untuk proses komunikasi kantor terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu komunikasi secara primer, merupakan proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Contohnya seperti bahasa isyarat, gambar, dan warna. Yang kedua, komunikasi secara sekunder, penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua dalam melancarkan komunikasinya. Contohnya seperti surat kabar, radio, televisi, dan telepon. Untuk bentuk komunikasi kantor terdapat 3 jenis bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah, artinya komunikasi yang berasal dari seorang pemimpin atau pimpinan kepada bawahan atau secara timbal balik. Pada komunikasi vertikal ini bersifat formal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal
merupakan komunikasi secara mendatar antara karyawan sesama karyawan. Pada komunikasi horizontal seringkali berlangsung secara tidak formal. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain yang memiliki perbedaan tugas. Adapun beberapa manfaat penerapan teknologi komunikasi perkantoran. Yang pertama, akurasi dan keamanan data terjamin. Yang kedua, komunikasi dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, sistem kantor akan berjalan lebih efektif. Yang keempat, penyimpanan data dapat dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pekerjaan lebih mudah dan cepat selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ergonomi dan tata ruang. Ergonomi berasal dari kata ergo atau gerak atau kerja, dan nomos yaitu gerakan atau gebrakan yang efektif dan efisien, aman, nyaman, tidak menimbulkan kelelahan dan kecelakaan sesuai kemampuan tubuh, tetapi menciptakan hasil kerja yang lebih optimal. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan seseorang dengan sistem pekerjaannya, yang melibatkan beberapa pihak, baik itu antar manusia ataupun manusia dengan suatu sistem, sehingga terciptanya kinerja manusia yang optimal untuk menunjang pekerjaannya. Terdapat dua jenis pendekatan ergonomi. Yang pertama yaitu pendekatan kuratif. Dilakukan pada suatu proses yang sudah atau modifikasi proses yang sedang atau sudah berjalan. Sasaran kegiatan ini adalah kondisi kerja dan lingkungan kerja, dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan pekerja yang terkait dengan proses kerja yang sedang berlangsung. Yang kedua, pendekatan konseptual. Dikenal sebagai pendekatan sistem dan akan sangat efektif dan efisien bila dilakukan pada saat perencanaan. Adapun beberapa manfaat ergonomi. Yang pertama, meningkatkan unjuk kerja seperti menambah kecepatan kerja dan ketepatan kerja. Yang kedua, mengurangi waktu, biaya pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan yang diperlukan. Yang keempat, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia dan meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahan manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Yang selanjutnya yaitu tata ruang. Menurut Terry menyatakan bahwa tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan pekerjaan kantor dengan biaya yang layak. Yang selanjutnya yaitu prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sepadat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Yang ketiga, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Yang keempat, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, penggunaan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Yang keenam, menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Yang ketujuh, kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Yang terakhir, yang kedelapan, satuan
yang pekerjaan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dengan jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari rangkuman 3 materi di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.